Waktu itu gue dan temen gue ada kerjaan untuk pencopotan alat di salah satu gudang di daerah Bekasi. Gudang itu memang menurut gue angker, karena gue tahu dulu awal gue melakukan instalasi di gudang ini, memang gudang ini terlihat seram. Banyak beberapa dupa di beberapa ruangan yang gue nggak tahu apa maksudnya. Singkat cerita, akhirnya gue berangkat dari kantor gue waktu itu sekitar jam 3 sore menuju gudang itu untuk melakukan pencopotan. Karena gudang itu udah gak lagi disewa sama kantor gue. Sesampainya di sana, gue pun bertemu dulu dengan security untuk izin dan mengeluarkan beberapa alat seperti tangga dari dalam mobil. Security pun memberitahukan ke gue, "Pak, hati-hati ya, auranya di dalam dingin, numpang-numpang saja dulu." Gue pun tahu maksudnya. Gue jawab, "Iya Pak." Perasaan gue memang sudah tidak enak pas sampai di sana. Seperti ada yang mengikuti kemana kaki gue melangkah di dalam gudang itu. Teman gue itu sebut saja Aditya. Gue dan Aditya melakukan pencopotan di lantai 2. Waktu gue membuka tangga, awalnya biasa aja, gak terjadi apa-apa. Pas Aditya melangkah naik ke tangga, baru 3 langkah, gue melihat seperti ada bayangan perempuan di kaca di depan kamar mandi. Gue pun penasaran dan bilang ke Aditya, "Bro, gue tinggal ngencing dulu bentar ya." Teman gue pun akhirnya naik sendiri. Gue datang ke sana, yang gue penasaran ada perempuan tepat berdiri dekat kaca. Pas gue sampai di situ ternyata tidak ada apa-apa. Akhirnya gue tetap ke kamar mandi aja untuk buang air kecil. Baliklah gue ke tempat teman gue tadi. Di lantai 2 pun semua kerjaan udah selesai. Sisa memang di dalam gudang. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Pas gue dan Aditya sampai di ujung gudang, gue merasa makin aneh karena hawanya memang tidak enak. Cuma memang gue gak menghiraukannya. Gue merasa seperti ada yang meniup ke telinga gue. Di situ bulu kuduk gue merinding semua. Aditya pun sedang di atas tangga. Gue pun menegur dia, "Bro, gantian aja, biar gue naik, lu di bawah aja." Aditya pun menjawab, "Gak usah, sebentar lagi kelar." Gue melihat tepat di depan gue ada samar-samar bayangan hitam tinggi besar. Gue pun gak mau melihatnya, gue pun menunduk. Pas gue lihat lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Memang gue tidak menceritakan apa yang gue alami ke Aditya yang sedang di atas tangga, karena takut dia malah jadi ketakutan. Gak berapa lama, pas gue sedang memegangi tangga, pundak gue seperti ada yang menepuk. Pas gue balik badan tidak ada orang. Pas gue balik badan lagi, Aditya terjatuh dari tangga dan tangganya pun hampir menimpa dia. Karena gue pikir tingginya hanya 2 meter, gue datangi Aditya yang sedang terjatuh. Gue melihat jari tengahnya hampir putus. Gue pun panik karena darah terus mengucur. Gue berinisiatif membuka kaos dalam gue untuk membalut tangannya. Sesegera gue ambil mobil dan cabut dari situ meninggalkan semuanya. Sesampainya di rumah sakit, barulah gue bertanya ke Aditya, "Kok bisa jatuh lo?" Ternyata dia bilang, tiba-tiba dia mau turun. Karena memang tangga itu lipat 4. Pas dia turun, tangganya itu tertekuk. Jarinya terjepit oleh tangga itu. Pas dia jatuh, ketarik. Memang gue gak dengar suara dia kalau dia bilang mau turun, karena gue hanya berbalik badan. Karena seperti ada yang memukul pundak gue. Mungkin gue lupa numpang-numpang pada penunggu di situ. Makanya bisa kejadian hal seperti ini. Itulah ceritanya.